Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kadam Crypto. Teman-teman, semoga kita semua senantiasa sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Teman-teman, kali ini kita masih akan tetap membahas seputar kabar terupdate dan terbaru dari Tokcoin Network ya teman-teman. Karena belakangan ini, Tokcoin ini memberikan informasi terbaru setiap harinya. Jadi ini penting untuk kita bahas. Apa itu? Kita lihat aja langsung ya teman-teman. Ini adalah akun X resmi dari Tokcoin ini. Kita lihat ini ada postingan di 5 jam yang lalu. Kita bacakan ya teman-teman, postingan ini cukup panjang juga. Kepada komunitas Tokcoin yang terhormat, setelah kami memberikan pembaruan tentang realitas pasar dan opsi strategis, sekarang saatnya untuk mengumpulkan preferensi Anda. Hasil pemungutan suara mencerminkan opini masyarakat dan tidak mengikat secara hukum, tetapi berfungsi sebagai indikator arah untuk pengembangan proyek selanjutnya. Pertanyaan pemungutan suara, jalur strategis mana yang sebaiknya ditempuh Tokcoin pada tahap ini? Opsi A, masuk pasar secara langsung, total pasokan 8 juta tok, peluncuran cepat dengan harga 0,005, resiko potensial, tekanan penjualan yang tinggi, stabilitas pasar yang terbatas, penerimaan yang berkurang di antara pelaku pasar yang lebih besar. Ini postingannya masih sama ya teman-teman, opsi A ini seperti semalam. Opsi B, memperkuat struktur dan mempersiapkan masuk pasar, diskusi tentang peningkatan total pasokan hingga 50 juta tok, kegiatan pertambangan tetap aktif dan terbuka untuk masyarakat. Fokus pada likuiditas, masuk pasar yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekosistem jangka panjang. KYC, kontrak pintar dan pencatatan akan diimplementasikan menjelang peluncuran bursa untuk melindungi komunitas dan memastikan proses masuk yang terstruktur. Jadi kesimpulannya, jika opsi B, penambahan suplai ada 50 juta, KYC, kontrak pintar, dan pencatatan akan diimplementasikan menjelang peluncuran bursa. Jadi pasti ada pengunduran. Itulah kesimpulannya jika suplai ditambah menjadi 50 juta. Rincian pemungutan suara, periode pemungutan suara 24 bulan 12 2025 sampai 26 12 2025. Nah, jadi ada 2 hari ya teman-teman untuk periode pemungutan suara. Hasil akan dipublikasikan secara transparan. Tokenomics, vesting, dan struktur final akan dikomunikasikan secara detail setelah pemungutan suara. Pertahankan visi, kesabaran menciptakan nilai, tumbuh secara berkelanjutan bersama-sama. Selain ini, ada juga postingannya 4 jam yang lalu ya teman-teman. Kita lihat di sini, jaraknya 1 jam dari postingan yang tadi. Kepada komunitas Tokcoin yang terhormat, saat ini kita dihadapkan pada keputusan penting. Bagaimana Tokcoin harus memasuki pasar? Pemungutan suara mencerminkan preferensi Anda, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu. Mereka mengambil suara dari komunitas, tapi tidak menjadi faktor penentu. Apa artinya suara dari komunitas? Kan begitu. Proyek ini tetap dikelola secara profesional dan berfokus pada keberlanjutan jangka panjang. Fakta, seluruh 8 juta tok sepenuhnya dimiliki oleh komunitas. Saat ini tidak ada investor eksternal. Dan menurut saya, inilah masalah sebenarnya bagi mereka. Seluruh 8 juta tok itu kita yang pemegang. Komunitas tidak ada dipegang oleh core team mereka atau investor luar. Dan kemungkinan mereka ini tidak memiliki dana besar untuk buyback. Jadi mereka juga mengharapkan investor untuk masuk agar mereka memiliki dana. Namun dilemanya mungkin investor meminta bagian ya teman-teman. Itu biasa sih dalam dunia kripto. Setiap ada investor yang masuk atau mereka ingin membantu suatu proyek, pastinya mereka ingin saham. Simpelnya seperti itu. Jadi mungkin masalahnya di sini. Karena kata mereka 8 juta itu yang memegang adalah komunitas semuanya. Jadi tidak ada dipegang oleh core team, tidak ada dipegang developer, atau pihak-pihak yang berkaitan. Peluncuran segera atau opsi A mungkin tampak menarik dalam jangka pendek tetapi membawa resiko. Penjualan yang tidak sabar, volatilitas tinggi, dan stabilitas pasar yang berkurang. Opsi B melindungi komunitas melalui penguncian dan pengalihan kepemilikan, memastikan likuiditas, pertumbuhan terstruktur, dan stabilitas jangka panjang. Di sini mereka tetap mengunggulkan opsi B. Mengapa opsi B masuk akal secara strategis? Mengamankan harga awal 0,8 sampai 2 dolar tanpa merugikan komunitas. Penambangan berkelanjutan dan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan bagian mereka. Sumber daya diamankan untuk ekosistem, utilitas, dan kemitraan. Mencegah praktik dumping cepat dan memperkuat kepercayaan jangka panjang. Mendukung para pengembang dalam membangun Tokcoin secara profesional, berkelanjutan, dan adil. Permintaan kami kepada semua orang, saat memberikan suara Anda, pertimbangkan bukan hanya pergerakan harga jangka pendek, tetapi juga proyek itu sendiri.
para pengembang, dan visi jangka panjang Tokcoin. Dengan cara inilah kita dapat bersama-sama menciptakan proyek yang kuat, berkelanjutan, dan digerakkan oleh komunitas. Ini adalah informasi final ya teman-teman untuk postingan kali ini. Pemungutan suara berlangsung hingga 26 bulan 12 tahun 2025. Luangkan waktu Anda, cari informasi, dan berikan suara Anda secara bertanggung jawab. Pertahankan visi, kesabaran menciptakan nilai, tumbuh secara berkelanjutan bersama-sama. Nah, di sini jelas ya teman-teman. Poin-poin yang mereka sampaikan ini, tanda kutipnya adalah kenapa mereka terus-terusan memilih untuk opsi B dan menguatkan opsi B kepada kita. Karena di opsi B itu ada penambahan supply yang secara tidak langsung pengertiannya adalah, ini kemungkinan ya, ini menurut saya pribadi bisa benar bisa salah. Kemungkinan ada investor yang akan masuk yang memberikan dana besar kepada Tokcoin ini, namun mungkin ada permintaan yaitu berupa saham atau pemegang kendali berapa persen dari koin Tok ini. Sementara kalau saat ini Tok itu dipegang oleh komunitas atau penambang semuanya. Sementara investor ini mungkin ingin juga memiliki kendali proyek Tokcoin ini ya teman-teman. Kalau menurut saya seperti itu. Sebenarnya jika memang investor itu ingin ikut andil dalam pengembangan proyek ini dan membangun proyek ini, investor itu bisa saja memberikan dana untuk buyback ya teman-teman, agar mereka memegang kendali sebagian dari saham Tokcoin ini. Dan kita lihat teman-teman, padahal di sini di postingan 5 jam yang lalu, ini adalah voting ya teman-teman. Jalur strategis mana yang sebaiknya ditempuh Tokcoin pada tahap ini? Dan teman-teman sekalian, komunitas, para penambang, itu banyak memilih option A atau opsi A. Yang memilih opsi A itu ada 68% dan opsi B itu ada 32%. Jadi jika kita berpedoman kepada voting paling banyak, seharusnya opsi A ini menang. Dan opsi A inilah yang dipilih oleh pihak Tokcoin. Tapi seperti yang mereka katakan di postingan tadi, bahwasanya pendapat komunitas itu hanya menjadi pertimbangan namun tidak mengikat. Nah, inilah mengapa informasi ini menjadi ambigu ya teman-teman. Semoga ada solusi yang terbaik dan semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai harapan kita. Jadi sampai di sini dulu video untuk kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan juga yang sudah bergabung. Jangan lupa klik tombol like jika teman-teman menyukai video ini, bantu share juga jika teman-teman berkenan, dan jangan lupa klik tombol subscribe agar channel YouTube ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.